Selamat datang di mata kuliah Teknik Kompilasi pada pertemuan sesi ke-8. Melalui sesi ini, topik kita akan membahas mengenai optimisasi kode. Dalam rangkaian proses kompilasi, optimisasi kode adalah proses pertama dalam fase back-end. Proses ini merupakan kelanjutan dari proses intermediate code generation. Pada tahap ini dilakukan efisiensi terhadap kode target yang akan dibentuk. Code optimization bisa jadi adalah salah satu poin inti masalah dalam proses kompilasi. Meskipun beberapa pengembang ada yang masih berfokus pada metode parsing, sebagian besar pengembang menargetkan masalah optimisasi ini. Ada dua jenis pengoptimalan, diantaranya adalah pengoptimalan terhadap kecepatan, dan yang lainnya adalah pengoptimalan terhadap alokasi atau penggunaan memori. Dari sisi ruang memori, yang dioptimalisasi adalah berapa banyak kode yang dibutuhkan untuk mengisi memori dalam PC modern. Tentunya kan banyak. Sistem operasi modern mengambil beberapa megabyte ruang disk, namun sebagian besar adalah grafis, suara atau audio, dan dokumentasi berupa dokumen. Memori virtual juga berarti bahwa file executable besar tidak memblokir banyak memori. Untuk ukuran tujuan yang paling praktis tidak masalah lagi, yang penting adalah konsumsi cache instruksi yang bisa mempengaruhi kecepatan nantinya. Sedangkan optimasi dalam sisi kecepatan, tidak semua program membutuhkan kecepatan pada dasarnya, tetapi di dunia yang terus berkembang seperti sekarang, tentunya waktu proses menjadi hal yang akan menjadi suatu hal yang mengganggu kalau kita mengeksekusi sebuah program dan mendapati respon yang lama. Namun hal ini bukan hanya menjadi porsi aplikasi tersebut dioptimalisasi. Dengan semakin banyak meningkatnya kecepatan prosesor, kecepatan hardware, kecepatan memori, semakin banyak aplikasi yang akhirnya tidak lagi mempedulikan poin kecepatan di dalamnya. Karena apabila mereka berkutat terhadap optimasi kecepatan, ada beberapa bottleneck pada dasarnya yang harus dihadapi dari environment keseluruhan. Hard disk, jaringan, broadband, memori, prosesor, yang pada dasarnya tidak bersinggungan langsung terhadap program yang kita buat. Dalam teknik optimalisasi kode ada banyak sekali tekniknya. Berdasarkan sasaran optimalisasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu strength reduction dan pemilihan pola proses terbalik. Kalian bisa mempelajari lebih lanjut mengenai contoh-contoh optimalisasi atas dua klasifikasi tersebut. Di antaranya adalah dead code elimination, jump removal, inlining, trace scheduling, tail call optimization, loop fusion, blocking, dan masih banyak lagi saya bisa sebutkan satu-satu, tapi kalian bisa eksplorasi masing-masing secara mandiri bagaimana teknik masing-masing optimalisasi itu dilakukan. Pada akhirnya dalam melakukan optimalisasi code, tidak ada magic bullet atau obat mujarab karena optimalisasi kadang-kadang tidak bisa bekerja. Programmer juga pada dasarnya perlu ikut membantu secara teknis, dan berbagai teknik yang mungkin memerlukan pengetahuan sebelumnya terhadap perangkat keras dan semua environment yang terlibat. Kebanyakan analisis dilakukan hanya dalam prosedur tertentu karena analisis keseluruhan program akan terlalu mahal dan terlalu lama. Demikian pembahasan singkat untuk materi ini, diharapkan dapat menjadi panduan awal dalam pembelajaran mandiri kalian. Terima kasih, selamat belajar, dan sampai jumpa di video pengantar berikutnya.